Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan aktivitas aksi nyata, yaitu modul 3.1 terkait pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya telah eh, berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 10 Trambun, dan saya sendiri adalah CGP Angkatan 11 atas nama Sadim SPDI dari Kabupaten Dayos, bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Gerani SPD. Beliau merupakan Kepala SD Negeri 10 Trambun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu berwawancara dengan Bapak terkait tentang kegiatan saya pada program Guru Penggerak, yaitu pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi sebelumnya izinkan saya Pak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tugas saya ini. Ya. Yang pertama Pak, apakah selama ini Bapak pernah menghadapi sebuah studi kasus yang sifatnya dilema etika Pak? Ya. Nah, jadi kalau di sekolah yang mengenai dilema etika selalu ada terjadi. Misalnya keputusan tentang kenaikan kelas, contohnya. Jadi mengenai keputusan kenaikan kelas ini ada dilema etika yang terjadi di keputusan ini. Contohnya, suatu siswa kalau menurut peraturan bisa tidak naik atau naik, kan ada keputusan di Dewan Guru. Nah, itu kalau sesuai aturan bisa tidak naik, bisa naik apabila nilai tidak mencukupi, kan gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Dewan Guru mengenai masa depan anak-anak kita. Kalau seandainya tidak terpaksa kali untuk tidak dinaikkan, diupayakan oleh guru untuk tidak ada yang tidak naik kelas, diusahakan untuk semua naik kelas. Ya, baik Pak. Jadi terkait tentang ada misalnya siswa antara dinaikkan atau tidak dinaik kelaskan, ini merupakan sebuah dilema etika yang selama ini barangkali Bapak hadapi. Setelah mengetahui hal ini, antara dinaikkan atau tidak dinaikkan, maka Bapak dalam hal ini lebih memilih yang mana Pak? Ya, baik. Jadi dilema etika itu memang yang terjadi antara naik kelas atau tidak naik kelas seorang siswa itu, yang biasanya kan dirembukkan oleh rapat Dewan Guru biasanya. Nah, jadi kalau menurut saya satu siswa atau seorang siswa itu dinaikkan atau tidak dalam pembagian raport, satu tidak dinaikkan, satu maksudnya harus dinaikkan, kan begitu. Nah, kalau menurut saya diusahakan untuk tetap dinaikkan bagaimanapun caranya, apakah diremedialkan kembali dan itu, sehingga dia tidak tinggal kelas. Iya, betul Pak. Jadi setelah memilih daripada kasus ini tentang siswa tadi naik kelas atau tidak dinaik kelaskan, maka dalam hal ini kesepakatan Bapak bersama dengan para Dewan Guru bahwa siswa ini ternyata harus dinaikkan. Diusahakan untuk naik kelas. Ya, diusahakan untuk dinaik kelaskan, karena dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Bapak tersebut, jika siswa ini tidak dinaikkan, mungkin akan berefek sangat buruk terhadap dirinya dan juga keluarga beserta dengan lingkungannya, begitu Pak? Iya, betul. Oke Pak. Kemudian berikutnya
kira-kira selama ini ketika Bapak menemukan sebuah kasus dilema etika, apa yang selama ini menjadi hambatan Bapak tentang mengatasi kasus itu, Pak? Ya, mengenai dilema etika ini di sekolah sering sebetulnya dihadapi. Mengenai ini tadi, Ya. ketentuan kenaikan kelas siswa tetap menjadi hambatan. Ada yang tidak diterima, misalkan kalau kita tidak menaikkan, kita akan mempertimbangkan. Orang tua pasti tidak menerima, tidak mengetahui prosesnya, akan begitu. Nah, jadi dengan demikian diupayakan. Jarang sekali kalau kita memponis bahwa siswa itu tidak naik kelas kalau di sekolah kita selama ini. Oke, betul sekali Pak. Memang jika anak tersebut tidak dinaikkan akan banyak sekali hambatan atau tantangan yang harus kita terima begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan menaikkan murid ini, walaupun beberapa persyaratan kita berikan kepada si murid ini, dengan harapan ke depan agar murid ini bisa menjadi siswa yang rajin belajar, bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depan begitu Pak ya. Oke, masa depannya tidak terancam kira-kira begitu pertimbangannya. Oke Pak. Kira-kira Pak, dalam mengatasi atau memutuskan sebuah permasalahan seperti dilema etika yang Bapak sampaikan tadi, apakah Bapak sendiri yang memutuskan atau bersama dengan bantuan dari pihak siapa begitu Pak? Ya, betul. Kalau di sekolah itu kita itu ada tim yang memutuskan tidak naik kelas itu atau naik kelas, ada timnya, yaitu rapat musyawarah dewan guru. Itu di situ ditentukan satu per kelas, misalnya kelas ini bagaimana, kelas ini bagaimana, ada yang nggak naik kelas apa enggak. Nah, jadi dirembukkan di rapat antara dewan guru dengan kepala sekolah. Oke, baik Pak. Jadi ini saya rasa sangat baik sekali Pak. Artinya Bapak tidak memutuskan hal itu sendiri, namun melalui rapat dengan wali kelas terutama dan juga bersama dengan rekan guru begitu Pak ya. Ya. Oke Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak menghadapi sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan pada hari itu langsung atau mencari waktu yang tepat di lain waktu begitu Pak? Iya, baik. Mengenai dilema etika itu tidak selalu di waktu yang kejadian diselesaikan. Ada juga di waktu yang mungkin bisa diselesaikan, ada juga di waktu yang lain dicari yang cocok kan. Oke Pak. Ruangnya. Ya, berarti tergantung situasinya Pak ya. Jika memang bisa diputuskan di hari itu akan diputuskan begitu Pak ya. Tapi untuk mencari waktu pun ya tergantung kepada situasi kasusnya begitu Pak ya. Oke Pak. Jadi saya rasa Pak, segala aspek yang Bapak sampaikan terkait dengan mengatasi atau memutuskan sebuah kasus dilema etika, ini saya rasa sesuatu yang bisa saya berikan apresiasi Pak. Artinya bahwa siapapun kita tentu akan mendapati atau menemukan sebuah kasus yang disebut dengan dilema etika. Terkadang kita ragu memilih yang mana, tapi harus dipilih salah satunya Pak. Maka satu di antaranya harus kita pilih, itu dengan harapan karena kita memikirkan ke depannya begitu Pak. Baik Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat ya kita petik lah khususnya Pak tentang memutuskan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Ya, baik. Di sekolah melalui tim ataupun kepala sekolah kita memutuskan sesuatu tentang anak-anak mengenai dilema etika, berharap tidak pernah merugikan siswa kita. Itu tidak boleh terjadi. Harus memutuskan itu tetap menguntungkan kepada siswa. Tidak menjadi beban ke masa depannya. Ya, artinya dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika, kita tidak boleh tentunya menyudutkan atau merugikan sebelah pihak begitu Pak ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat
tentang masa depan dari murid itu dan juga orang-orang di sekelilingnya begitu Pak ya. Oke Pak, jadi saya rasa inilah Pak bentuk daripada wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah berpartisipasi dalam kegiatan CGP, khususnya saya sebagai guru di sekolah Bapak, dan alhamdulillah pada hari ini telah selesai menyelesaikan aksi nyata tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.